Oke, kita akan bahas satu kamera pocket yang inovatif banget di tahun peluncurannya yaitu 2010. Jadi ini adalah Fujifilm Finepix Z800 EXR. EXR itu merupakan penamaan sensor Fuji dan ini adalah salah satu kamera pocket pertama yang punya hybrid autofocus, artinya punya face detection dan kontras autofocus. Yang menarik tentunya kita lihat dari desainnya ada beberapa warna, ada gold, merah, pink, hitam, dan ini semuanya dengan touchscreen 3,5 inch. Dan zaman dulu jangan ngarep layarnya seperti layar Android atau iPhone, jadi dia agak-agak nge-lag seperti biasa dan kita nekennya juga harus lebih penuh tenaga dikit. Nah, ini kameranya udah 12 megapiksel dan udah 5 kali zoom dan ini zoomnya dari lensa bukan dari digital ya, jadi memang optical zoom. Dan kemudian juga ada beberapa feature seperti image stabilizer, face recognition, super intelligent flash. Jadi kalau flash yang super intelligent maksudnya kalau kita motret orang, orang nggak akan mukanya putih seperti di banjiri lampu sorot, tapi dia benar-benar kelihatan seperti layaknya yang kita harapkan. Kemudian juga ada motion panorama. Nah, ini motion panorama untuk menghasilkan foto ekstra lebar dengan menggeser kamera. Kemudian ya, dan kerennya apa? Ini udah pet detection. Jadi dia bisa mendetek binatang peliharaan, terbatasnya masih anjing dan kucing, dan tapi zaman dulu keren banget dan dia bisa mendeteksi sampai 10 binatang peliharaan. Dan kemudian kamera ini bisa otomatis mencepret, begitu orangnya lihat kamera langsung dicepret. Ini cocok buat kalau kita motret anak-anak atau baby. Selain itu tentunya ada feature untuk merekam video, tapi masih terbatas HD atau 720p. Dulu tujuannya orang ngerekam video bukan untuk dibagikan ke YouTube, tapi masih untuk ditampilkan ke TV. Jadi di paket pembeliannya akan ada konektor ke TV. Kamera ini sensornya Super CCD AXR berukuran 1,5 inch dengan resolusi 12 megapiksel. Kemudian juga image stabilizer-nya sensor shift, jadi bukan dari lensa. Dan ini lensanya nggak menjulur keluar ya. Jadi lensanya folded optic, jadi dia bekerjanya di dalam, jadi kita nggak akan melihat di lensanya keluar atau enggak. Dan kemudian juga ini cara hidupkannya juga gampang banget, tinggal digeser tutupnya begitu lensanya kelihatan, langsung dia udah bisa jepret. Dengan waktu startup ya lumayan, kalau untuk dulu lumayan, tapi kalau untuk sekarang mungkin agak-agak lambat ya. Oke, sekarang yang kita lihat adalah hasil fotonya. Jadi ini ada beberapa hasil foto, ada beberapa pakai flash, dan perlu diingat ini teknologi 2010 dengan CCD. Ini kita akan langsung lihat actual size segini doang. Ini kadang karena dia ada beberapa mode autonya, dia bisa milih sendiri nih apa namanya untuk ukuran gambarnya, dan ini kebetulan bukan 12 megapiksel, dia memilih kalau nggak salah 6 megapiksel agar noise-nya lebih bagus. Nah, dan ini ya lumayan lah untuk ini fotonya pakai flash. Nah, kita lihat untuk yang ini actual size. Nah, kita lihat ketajaman ini kalau nggak salah dengan setting 5 kali zoom. Kita lihat detailnya bagus banget, dan untuk bersaing dengan kamera handphone pun yang masa kini juga masih bisa. Tapi tentunya perlu diingat kemampuan ISO, jadi untuk malam hari memang ini masih kalah ya, karena waktu itu masih CCD, dan sensor CCD itu lebih optimal kalau di ISO rendah dan di good light atau di cahaya yang melimpah seperti siang hari dan luar ruangan. Oke, kemudian ini saya coba cepret sedikit, ini eksperimental, bisa begini ya. Ini artinya dia dengan ISO rendah, shutter speed-nya agak lambat, jadinya ini orang yang melintas jadi blur karena dia agak ngebut kayaknya. Nah, tapi seperti dilihat kan ini kita pakai zoom, saya lupa berapa kali, tapi ini masih terlihat jelas, tulisannya jelas. Ini juga masih jelas, ini apa namanya logonya. Nah, ini juga seperti dilihat warna birunya agak berbeda dengan kebanyakan. Jadi ini memang semua tidak ada yang diedit, dan memang kalau untuk CCD memang warnanya sedikit lebih beda ya dengan kamera sensor CMOS yang lebih baru keluar. Jadi
Jadi ini memang karakteristiknya katanya mendekatkan film, tapi ya karena kita udah lama banget dari kamera film, rasanya juga bukan hal yang jadi masalah. Tapi ya kalau ingin menghasilkan foto dengan karakteristik warna yang berbeda, ini memang kamera-kamera lama ini kembali naik daun ya, gitu. Nah, kita lihat untuk foto beberapa objek nih. Nah, ini lihat warnanya. Kebetulan kita pakai monitor Asus yang ProArt, jadi akurasi warnanya juga udah bagus banget. Dan ini seperti dilihat, warna hijau, warna ininya nggak lebay, nggak ada seperti ditambahin saturasinya, dan termasuk oke banget. Dan ini contohnya ini juga, ini udah actual size, ini di siang hari banget, seperti dilihat kan warnanya masih lembut tapi mateng nih. Kemudian juga ini indoor, kalau indoor seperti lihat masih oke. Ini warna hijau, jadi yang saya tunjukin warna hijau dulu ya. Dan ini warna hijaunya kelihatan lebih natural. Dalam arti natural, artinya mendekati apa yang kita lihat dengan mata kepala sendiri. Nah, kemudian juga focusingnya juga bagus nih. Walaupun agak susah karena kan layarnya bukan layar yang kalau kita lihat dari samping lebih jelas ya, tapi dia bisa menangkap detail-detail yang kayak gini nih. Seperti lihat ya, tentunya memang ketajamannya juga ini, tapi karena memang ini kondisinya sebenarnya ini bunga ini agak goyang ketiup angin. Tapi so far so good, dan ini 12 megapiksel cukup banget. Ini ada semut juga kelihatan, itu sebenarnya waktu aslinya juga nggak terlalu kelihatan, ini juga jelas. Kemudian juga bokeh ya, kita nggak mengharapkan terlalu banyak karena ini kamera ini lensanya kecil, tapi udah canggih banget. Dan yang paling saya suka yang warna ini nih. Ini warna ini nggak dapet kalau di kamera handphone atau kamera yang CMOS. Memang ini sekali lagi bukan cuma soal sensor CCD, tapi juga filter warnanya ya. Tentunya juga dengan algoritma pemrosesan gambar dari masing-masing vendor kamera. Kalau ini warnanya beda banget dengan kamera yang modern. Jadi walaupun ini 2010, 15 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu malah sekarang, tapi ini kalau cuman buat ditaruh sosial media atau di print ukuran nggak gitu gede, itu sudah bagus sekali dengan vibe yang berbeda dengan kamera handphone, karena dia lebih, kalau kata anak-anak sekarang tuh, lebih nggak fake. Karena kalau yang digital, kalau dari handphone sekarang rata-rata udah di-enhance pakai AI, jadi rasanya kayak bohong banget nih hasil fotonya. Nah, kalau ini lebih jujur. Nah, gitu. Nah, ini juga seperti lihat ini tentunya ada beberapa keterbatasan, terutama noise di area shadow. Kalau memang udah biasa lihat yang digital, biasanya akan lebih bersih dari kamera-kamera ini, tapi untuk sebagian orang mungkin akan lebih terlihat natural seperti ini. Ini contohnya, ini masih detailnya di sini juga masih dapet tuh ya. Kemudian juga, nah ini lihat kan noise-nya, nah ini noise, detailnya juga ini. Tapi kalau untuk dicetak memang aman banget. Jadi karena tujuan fotografi zaman dulu buat dicetak atau dilihat di TV, jadi bukan buat di sosmed dan untuk banyak diedit. Jadi untuk pocket camera itu memang lebih untuk pengguna awam yang ya kemana-mana saya pengen foto. Nah, ini salah satunya. Dan ini juga salah satunya dengan flash. Nah, oke banget flashnya Fuji seperti yang kamera-kamera sekarang, dan ini berimbang banget walaupun jaraknya dekat, dia nggak akan sampai putih banget sampai objeknya nggak kelihatan. Sayangnya nggak ada yang jual lagi nih kamera ya, jadi kalau memang ada yang jual juga itu udah pasti bekas dan kondisinya ada yang bagus ada yang enggak. Zaman dulu waktu diluncurkan tuh 229 US dollar. Kalau kursnya sekarang itu sekitar 3,3 atau 3,5 juta. Kalau zaman dulu sih mungkin 2010 nggak sampai 3 juta rupiah. Oke, sekian episode kali ini. Nanti kita akan kembali dengan produk legend lain yang keren-keren, yang tentunya hanya ada di yangcanggih.com.